Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah sunnah-sunnah di saat berpuasa. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan. Ya. Bulan panen pahala. Bulan yang merupakan sekolah iman bagi kita semuanya. Oleh karena itu, sangat merugi apabila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Ya. Orang yang beruntung adalah yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Adab-adab apa saja yang harus kita perhatikan, ya, oleh orang yang sedang berpuasa? Yang pertama adalah makan sahur. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Ya. Di dalam hadis ini berisi anjuran agar sahur sebelum puasa. Ya. Karena di dalam sahur tersebut terdapat kebaikan yang banyak, ya, dan membawa berkah. Berkah sahur banyak sekali. Ya, di antaranya adalah yang pertama, akan merasa kuat dalam melakukan aktivitas ibadah di siang harinya. Ya, sebab orang yang lapar biasanya malas untuk beraktivitas. Jadi sahur itu penting, ya, agar kita ketika berpuasa semangat, ada energi, ya, ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membendung perbuatan-perbuatan jelek yang ditimbulkan oleh rasa lapar. Ya, oleh rasa lapar. Ya. Kemudian yang ketiga, mencontoh perbuatan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sahur itu adalah contoh kita, ya. Kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi pun sahur. Kemudian yang selanjutnya adalah menyelisihi perangai ahlul kitab yang kita diperintahkan supaya menyelisihi mereka. Ya. Kemudian yang selanjutnya, menjadikan orang bangun akhir malam dan bisa menggunakannya untuk ibadah salat. Ya. Doa, zikir dan sebagainya, karena saat itu adalah saat-saat yang istimewa. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadikan orang giat sholat berjamaah subuh di masjid. Oleh karena itu biasanya jumlah orang yang sholat subuh pada bulan Ramadan jauh lebih banyak daripada bulan-bulan lainnya. Ya, dan fenomena ini memang terjadi. Coba kita lihat di bulan-bulan biasa, bukan bulan Ramadan. Ya, di sebuah hari itu sepi masjid-masjid. Hatta masjid-masjid yang di pinggir jalan pun yang besar, masjid-masjid besar sepi orangnya. Ya, satu barus pun enggak sampai. Ya, tapi di bulan suci Ramadan itu berbeda ternyata. Ya, di masjid itu lebih banyak dari hari-hari biasanya. Dan termasuk sunnah ketika sahur adalah supaya mengakhirkan sahur. Ya, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdiri untuk salat subuh. Ya, Anas radhiyallahu anhu bertanya, berapa lama jarak antara selesai sahurnya dengan adzan? Kemudian Zaid menjawab, lamanya sekitar bacaan 50 ayat. Ya, jadi kita disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya bukan jam 3, jam 2, ya, itu sahur tidak. Jadi akhirkan sahur. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengakhirkan sahur kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah-sunnah di saat puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi bila matahari telah terbenam,
atau azan maghrib telah dikumandangkan, segeralah berbuka, karena itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ya, manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Ya, kalau tadi di poin yang pertama kita harus menyegerakan sahur, di poin yang kedua ini harus menyegerakan berbuka. Ya, afwan, salah. Di poin pertama tadi kita diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, dan di poin kedua ini adalah menyegerakan berbuka. Ya, karena ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak dilalaikan manusia. Padahal jika umat Islam seluruhnya menyegerakan berbuka, sungguh mereka telah berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya salafus saleh. Ya, jadi mereka tidak akan tersesat dengan izin Allah Subhanahu wa taala selama berpegang dengan hal tersebut. Ya. Kemudian sunnah-sunnah yang selanjutnya adalah berbuka dengan kurma dan berdoa. Ya, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan berbuka dengan kurma. Ya, jika tidak ada kurma maka beliau berbuka dengan minum air. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli, fa in lam takun rutubatin fa'ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma'in. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa dengan kurma. Ya, dengan kurma basah sebelum sholat. Apabila tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Apabila tidak ada kurma kering, maka beliau berbuka dengan air. Ya. Adapun doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah beliau ketika berbuka puasa membaca doa, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan, dan mendapat pahala insyaallah. Dan doa ini adalah ingat dibacanya ketika sudah membatalkan puasanya. Ketika dia sudah mencicipi berbuka puasa, kemudian lalu berdoa, minum misalnya, ya, makan kurma kemudian minum, baru dia berdoa, dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bukan sebelum berbuka dia berdoa dengan doa ini, bukan. Ya. Kemudian sunnah-sunnah yang keempat adalah memperbanyak sedekah. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang. Ya. Dan kedermawanan, karena bulan itu adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya berlipat ganda. Oleh karena itu mari kita contoh pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal ini. Beliau adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi apabila di bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga digambarkan bahwa beliau lebih dermawan daripada api yang kencang, ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Beliau menjadi lebih sangat dermawan jika bulan Ramadan. Ya. Kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sunnah-sunnah yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Ya. Maka dari itu sudah semestinya kita memuliakannya dengan banyak membaca Al-Qur'an, ya, mentadabburi Al-Qur'an dan memahami isinya, ya, pada bulan Ramadan.
Rasulullah SAW sebagai teladan kita, ya, selalu mengecek bacaan Qur'annya pada malaikat Jibril alaihi salam pada bulan ini. Cukuplah untuk menunjukkan keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an, ya. Ini sebuah hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an maka baginya satu kebaikan, ya. Setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi hingga 10 kebaikan, ya. Aku bukan mengatakan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, ya, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Apalagi bulan Ramadan termasuk syahrul Quran, perbanyak membaca Al-Quran, mentadabburinya, ya, mengamalkannya, ya. Kemudian sunnah-sunnah yang selanjutnya adalah sunnah yang keenam adalah salat tarawih, ya. Kita perlu mengetahui bahwasannya seorang mukmin pada bulan Ramadan terkumpul 2 jihad di dalam dirinya. Jihad pada siang hari dengan puasa dan jihad pada malam hari dengan salat malam. Ya, sungguh mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, jadi barang siapa yang mengerjakan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Dosa-dosa yang telah lalu di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Dan hendaklah mengerjakan salat tarawih bersama imam. Jangan pula sebelum imam selesai, ya, kita sudah keluar gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Jadi barang siapa salat bersama imam sampai selesai ditulis baginya salat sepanjang malam. Ya. Jadi barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, sampai selesai bubar, ya, ditulis baginya salat sepanjang malam, ya. Adapun kaum wanita, jika mereka ingin salat tarawih di masjid, maka hendaklah memperhatikan adab-adab pergi ke masjid, seperti misalnya memakai pakaian syar'i, tidak memakai parfum atau wangian, tidak bercampur baur dengan laki-laki dan lain-lain sebagainya, ya. Kemudian sunnah-sunnah yang terakhir, ya, adalah memperbanyak berdoa, ya. Jadi termasuk berkah bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan jaminan terkabulnya doa, ya. Jadi keadaan berpuasa termasuk di antara waktu terkabulnya doa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turaddu da'watul walid wa da'watus shaim wa da'watul musafir." 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua yang pertama. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan doa orang musafir yang berpergian. Ya. Maka dari itu, pergunakanlah kesempatan berharga ini dengan banyak berdoa, dengan penuh menghadirkan, ya, hati dan kemantapan. Jangan menyia-nyiakan waktu istimewa ini dengan hal-hal yang tiada gunanya. Lebih-lebih pada saat akan berbuka puasa. Jadi ketika kita ingin berbuka puasa, manfaatkanlah sebaik-baiknya waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, ya, penjelasan singkat tentang fikih ibadah puasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita semuanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.